Di balik kesetiaannya yang tidak pernah goyah, seorang tangan kanan bos Yakuza berhasil membawa klannya pada puncak kejayaan. Dia hidup hanya untuk bosnya, namun suatu ketika semua itu lenyap dalam sekejap. Pengkhianatan justru datang dari tangan-tangan yang paling dia hormati, yang dibutakan oleh ambisi, tahta, dan uang. Dia pun dipaksa untuk tetap setia atau balas dendam. Jadi begini ceritanya. Cerita ini berlatar di wilayah Kanto, Jepang, di mana klan Yakuza raksasa bernama Sanokai telah berkuasa. Klan ini dipimpin oleh ketua Sekuichi, seorang bos besar yang licik dengan orang kepercayaannya yang berpengaruh di wilayah Kato. Di bawah naungan Sanokai terdapat banyak klan kecil. Salah satunya adalah klan Ikemoto yang dipimpin oleh bos Ikemoto. Klan Ikemoto memiliki subklan lagi yang dipimpin oleh Otomo. Pada sebuah pertemuan semua klan Sanokai, ketua Seikichi menunjukkan ketidaksenangannya pada Ikemoto. Dia menuduh Ikemoto terlalu dekat dengan klan Muraze, yaitu sebuah kelompok independen yang menjalankan bisnis narkoboy di wilayah mereka. Sang ketua besar pun memerintahkan Ikemoto untuk segera memutus hubungan dengan klan Muraze. Namun, perintah itu membuat Ikemoto dalam posisi sulit. Kenyataannya, dia diam-diam mendapatkan keuntungan besar dari bisnis narkoboy bersama Muraze. Dia juga tidak ingin kehilangan pendapatannya yang besar. Untuk mensiasatinya, Ikemoto menyusun sebuah rencana yang licik. Dia lalu mengutus Otomo, anak buahnya yang paling setia, untuk membuat sebuah konflik dengan klan Muraze, agar bisa terlihat ketua Seikichi bahwa dia dan Muraze sudah bermusuhan. Otomo yang ternyata juga tidak tahu soal rencana licik bosnya langsung menjalankan perintah. Sebagai langkah pertama, dia menyusup seorang detektif polisi korup bernama Kataoka. Dia memastikan aksinya berjalan mulus tanpa gangguan dari pihak berwajib. Misi pun dimulai. Otomo mengutus salah satu anak buahnya untuk pergi ke sebuah klub milik klan Muraze. Di sana, anak buah Otomo sengaja membuat masalah karena bil yang terlalu mahal. Dia pun pura-pura mengambil uang di kantor hingga berhasil memancing salah satu anggota klan Muraze untuk ikut dengannya. Padahal kantor yang dimaksud adalah markas klan Otomo. Ketika sampai di markas Muzano, yang lainnya sudah menunggu. Di sana, anggota klan Muraze yang ketakutan itu tidak diserang secara fisik. Sebaliknya, Mizuno merendahkannya dan memaksanya menerima uang pembayaran yang sebelumnya mereka permasalahkan. Jadi, dalam dunia Yakuza, dipancing ke wilayah musuh hanya untuk diberi uang dan diusir begitu saja adalah cara untuk menyatakan bahwa mereka tidak dianggap sepadan atau cukup kuat untuk diajak bertarung. Penghinaan terhadap harga diri inilah yang secara resmi menyulut api perseteruan di antara dua klan, persis seperti yang direncanakan. Muraze menjadi sangat marah setelah mendengar anak buahnya dipermalukan oleh klan Otomo secara terang-terangan. Tindakan seperti ini tidak bisa dibiarkan dan harus ditebus dengan cara yang setimpal untuk mencoba meredam konflik. Mengikuti tradisi Yakuza yang disebut Yubitsume, Muraze memerintahkan bawahannya yang ceroboh itu untuk memotong jari kelingkingnya. Hal ini adalah bentuk permintaan maaf dan penebusan dosa tertinggi. Kimura pun pergi ke markas klan Otomo dan mempersembahkan potongan jari itu. Namun, Mizuno menolak permintaan maaf itu. Dia mengatakan tidak butuh jari dari anak buah rendahan. Sebagai gantinya, dia meminta agar Kimura memotong jarinya sendiri di hadapan mereka.
dan bahkan memberinya sebuah cutter tumpul untuk melakukannya. Tentu saja Kimura yang merasa sangat terhina menolak dan pergi dari markas itu. Merasa situasi semakin parah, Murase memutuskan untuk menemui Ikemoto secara langsung dan meminta maaf. Ikemoto berpura-pura tidak tahu apa-apa, padahal semua tindakan Otomo adalah atas perintahnya. Dalam pertemuan itu, Ikemoto juga memanfaatkan situasi untuk memeras Murase. Ikemoto berbohong. Dia mengatakan bahwa para petinggi klan utama Sanokai menuntut 50% bagian dari keuntungan bisnis narkoboy mereka. Padahal kenyataannya hanyalah akal-akalan Ikemoto untuk mengambil keuntungan lebih besar bagi dirinya sendiri tanpa sepengetahuan semua orang. Murase yang tidak punya pilihan lain akhirnya setuju walaupun merasa begitu dipermainkan. Di sisi lain, Otomo dan anak buahnya yang sudah mengetahui kelicikan bos mereka sendiri menjadi muak. Mereka melihat Ikemoto sebagai pemimpin yang bermuka dua, pengecut dan serakah yang hanya memanfaatkan mereka sebagai pion. Dan bibit-bibit pengkhianatan pun mulai tumbuh di dalam klan mereka sendiri. Di sisi lain, Kimura yang masih dendam karena direndahkan memulai aksinya dengan menculik salah satu anak buah Otomo. Dia lalu menyiksanya hingga tewas untuk mendapatkan alamat Otomo. Setelah mendapatkan alamat itu, dia membuang mayatnya di depan markas mereka sebagai pesan perang. Kabar kematian ini sampai ke telinga para petinggi Sanokai. Klan lalu menyalahkannya karena membiarkan situasi menjadi tidak terkendali dan menyebabkan salah satu anggota Sanokai tewas di tangan klan Murase. Mereka memerintahkan Ikemoto untuk segera mengurus semuanya dan membalas perbuatan itu. Ikemoto pun meneruskan perintah itu kepada Otomo dan membalas aksi mereka. Malam itu juga, anak buah Otomo mendatangi klub malam milik Murase demi mencari Kimura. Klub seketika menjadi keos. Anak buah Murase yang terlibat dalam insiden pertama mencoba kabur dari kota karena dia takut menjadi sasaran balas dendam klan Ikemoto. Menyadari bahwa situasi bisa berubah menjadi perang besar-besaran, Murase dengan panik segera menghubungi Ikemoto. Dia mendesak Ikemoto untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama sebelum jatuh lebih banyak korban. Namun, Ikemoto yang hanya mengikuti perintah dari atas menolak untuk mengambil resiko dan menyalahkan klan Murase sebagai penyebab semua kekacauan ini. Keesokan harinya, Murase yang putus asa menemui ketua Seukichi secara langsung dan minta maaf atas semua masalah yang ditimbulkan oleh anak buahnya. Sang ketua besar ternyata tidak marah. Dia memaafkan Murase dan bahkan menyuruhnya untuk damai dengan Ikemoto layaknya saudara. Namun keramahan itu ternyata hanyalah tipu muslihatnya. Begitu Murase pergi, Kato langsung memarahi Ikemoto dan memerintahkannya untuk kembali membuat kekacauan terhadap klan Murase. Ikemoto pun meneruskan perintah itu kepada Otomo. Meskipun Murase memiliki ikatan kekerabatan jauh dengan Ikemoto, namun perintah dari atasan adalah mutlak. Dengan perintah itu, Otomo, Mizuno, dan anak buahnya pun melacak Murase hingga ke sebuah klinik gigi. Mereka secara diam-diam menyusup ke ruang periksa dan langsung menyergap Murase. Tanpa banyak bicara, Otomo dengan brutal mengambil bor gigi dan menggunakannya untuk menyiksa wajah dengan begitu kejam. Singkat cerita, Murase yang wajahnya telah hancur akhirnya menemui Kato untuk meminta pertolongan. Kato berpura-pura terkejut dengan menunjukkan rasa simpatinya. Namun dengan cepat, dia menyalahkan semua tindakan brutal itu pada Ikemoto
yang dianggapnya bertindak semena-mena. Setelah itu, Kato memberi instruksi yang menyuruh Murase untuk menemui Ikemoto dan berpura-pura akan pensiun dari dunia Yakuza. Mengikuti instruksi Kato, Murase yang babak belur menemui Ikemoto di sebuah pertemuan. Di hadapan Otomo dan Ozawa, dia dengan patuh menjalankan sandiwaranya dan pura-pura akan pensiun dari dunia Yakuza. Dengan begitu, dia berharap bisa meredakan situasi panas ini. Setelah pertemuan itu, Ozawa yang melihat bagaimana bosnya dengan mudah dimanipulasi oleh para petinggi, melihat ada peluang untuk merebut kekuasaan Otomo, dia secara diam-diam mendekati Otomo dan Ozawa agar Ikemoto juga ikut pensiun. Namun, Otomo yang setia tidak terlalu menanggapi hasutan itu. Di perjalanan pulang, Otomo dan Mizuno disergap oleh Kimura yang ingin balas dendam. Baku tembak pun terjadi. Namun, Otomo dan Mizuno dengan sengaja membiarkan Kimura kabur, karena membunuhnya hanya akan memperpanjang masalah. Setelah insiden itu, Kato menyuap detektif korup Kataoka untuk memastikan klan Otomo tidak akan diselidiki oleh polisi. Dengan Murase yang kini pensiun, klan Ikemoto mengambil alih wilayahnya. Klan Otomo kemudian mendapatkan informasi tentang sebuah kasino ilegal yang beroperasi di dalam kedutaan besar Ghana, yang pada akhirnya membuatnya berada di luar jangkauan hukum Jepang. Otomo melihat ini sebagai peluang emas. Dia dan anak buahnya mendatangi sang duta besar dan memaksanya untuk bekerja sama menjalankan kasino itu di bawah kendali mereka. Untuk memastikan sang duta besar patuh, mereka menjebaknya dengan sebuah skandal pembunuhan palsu. Kasino itu pun berjalan mulus dan sangat menguntungkan. Namun, masalah baru muncul saat Ikemoto terlalu sering datang untuk judi. Kehadirannya yang mencolok membuat para pelanggan lain tidak nyaman, yang membuat pendapatan menurun. Kabar tentang kasino ini akhirnya sampai ke telinga para petinggi Sanokai. Sang ketua besar dalam sebuah pertemuan diam-diam memprovokasi Ozawa untuk segera menyingkirkan Ikemoto agar dia bisa naik pangkat. Di saat yang sama, salah satu anak buah Otomo yang bernama Ishihara mulai berkhianat dengan diam-diam mengkorupsi uang dari kasino untuk dirinya sendiri. Sementara itu, klan Otomo yang diwakili oleh Mizuno terus mengambil alih wilayah bisnis yang sebelumnya dikuasai Murase. Namun saat klan Otomo mengambil alih, mereka menemukan bahwa Murase yang sudah mengaku pensiun diam-diam masih menjalankan bisnis narkoboy melalui sebuah warung ramen. Ikemoto yang mengetahui hal ini kini memiliki alasan sempurna untuk menyingkirkan Murase untuk selamanya. Dia memerintahkan Otomo untuk menghabisinya. Otomo yang tidak mau lagi kehilangan anak buahnya dalam perang kotor ini menolak untuk melibatkan mereka. Dia memutuskan akan menghabisi Murase dengan tangannya sendiri. Otomo pun mendatangi Murase di sebuah pemandian umum. Tanpa penjelasan, Otomo pun langsung menghabisinya. Setelah aksi itu, Otomo menceritakan semuanya kepada ketua besar Sanokai. Namun, sang ketua besar justru menunjukkan sifat aslinya yang licik. Dia memutuskan bahwa Otomo kini telah menjadi pion yang terlalu berbahaya dan harus disingkirkan agar Sanokai terlihat bersih dari semua kekacauan ini. Sang ketua besar kemudian memerintahkan Ikemoto untuk secara resmi membuang Omoto dari klannya. Ikemoto yang juga bermuka dua mencoba menjelaskan kepada Otomo bahwa ini hanyalah formalitas. Namun Otomo merasa sangat dikhianati.
Dia berniat memotong jarinya sendiri dan menghadap langsung ke ketua besar untuk minta maaf. Namun lagi-lagi ketika di hadapan ketua besar, sebuah para penguasa yang pengecut ini, termasuk juga sang ketua besar, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Mereka menyalahkan semua keputusan itu kepada Ikemoto. Dia kemudian memprovokasi Otomo dan memberinya segepok uang yang secara tersirat memberinya izin untuk menghancurkan Ikemoto. Dia bahkan menyarankan Otomo untuk menjadikan Ozawa sebagai pengganti Ikemoto. Malam pun tiba. Di kasino ilegal milik klan Otomo, Ikemoto sedang asik berjudi. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa dia akan dieksekusi malam itu juga. Dia menghabisi bos yang telah berkali-kali mengkhianatinya. Untuk menghilangkan jejak pembunuhan itu, anak buahnya yang bernama Ishihara memaksa duta besar Gana untuk mengubur mayatnya dan memastikan dia tidak akan pernah bicara. Keesokan harinya, ketua besar Sanokai kembali memainkan strategi liciknya. Setelah berhasil menggunakan Otomo untuk menyingkirkan Ikemoto, dia kini menganggap Otomo sebagai ancaman. Dia memanggil Ozawa dan memerintahkannya untuk menghabisi seluruh klan Otomo. Dengan janji, Ozawa akan mengambil alih kekuasaan Ikemoto. Ozawa pun melancarkan aksinya. Dia mengirim orang untuk menghabisi anak buah Otomo satu persatu. Otomo yang sudah menduga akan dikhianati, menyuruh orang kepercayaannya yang bernama Mizuno untuk sembunyi. Dia kemudian menemui detektif korup Kataoka yang akhirnya mengungkapkan seluruh kebenaran jika ketua besarlah yang telah menipunya sejak awal. Kataoka yang kini sepenuhnya berada di bawah kendali Kato menyarankan Otomo untuk menyerah ke polisi agar tidak mati sia-sia. Perang pembersihan terhadap klan Otomo pun tidak terhindarkan. Ozawa yang kini memegang otoritas perintah menggerakkan anak buahnya untuk menyerang klan Otomo. Namun, kehancuran klan Otomo dipercepat oleh pengkhianat dari Ishihara. Dia tergiur oleh janji posisi dan kekuasaan di bawah rezim baru. Dia dengan kejam menghabisi sisa rekan-rekannya sendiri. Dia juga membocorkan lokasi persembunyian dari Mizuno, si tangan kanan Otomo yang paling setia. Mizuno pun disergap dan dihabisi, yang mengakhiri perlawanan terakhir dari klan Otomo. Mendengar kabar bahwa seluruh keluarganya telah musnah, Otomo yang kini sebatang kara merasa benar-benar kalah. Semua pengorbanan dan pertumpahan darah yang dia lakukan selama ini menjadi sia-sia. Dengan rasa sakitnya, dia akhirnya menyerahkan diri kepada polisi. Dia menerima nasibnya sebagai pion yang telah dibuang. Di sisi lain, di markas besar Sanokai, ketua Seukichi tersenyum dan merasa puas. Semua bidak caturnya telah bergerak sesuai rencana dan para pengganggu telah disingkirkan. Dia merasa kekuasaannya akan kembali aman. Namun, dia tidak menyadari bahwa dia telah meremehkan ular paling berbisa di sisinya. Pengkhianat terbesar pun terjadi di markas besar. Kato, orang kepercayaannya yang selama ini hanya menjalankan perintah, tanpa sepatah kata pun dia menembak mati ketua Seukichi itu beserta pengawalnya. Lalu dengan cermat dia merekayasa tempat kejadian itu agar terlihat seolah-olah ketua besar dan Ozawa saling bunuh dalam perebutan kekuasaan. Sementara itu, di penjara, Otomo yang mengira semuanya telah berakhir kembali bertemu dengan Kimura. Kimura dan klannya yang telah hancur karena Otomo dengan amarahnya menusuk Otomo dari belakang hingga menghabisi nyawanya. Film pun berakhir dengan detektif Kataoka yang melaporkan kematian Otomo kepada Kato, yang kini telah menjadi ketua klan besar yang baru.
Di samping Kato, ada Ishihara yang sebelumnya berkhianat, kini telah naik pangkat berdiri menguasai dunia gelap Jepang. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu di balik setiap kejahatan, tersembunyi kejahatan lain yang lebih gelap. Sampai jumpa di video berikutnya.